Nah terus akhirnya kita, jangan deh jadi ambil itu, nanti kalau kalian nonton juga. Oh iya, jangan ya. Ulang. Ya. Oke. Hai, kali ini aku ada di Grand Wijaya Center yang ada di Jakarta Selatan. Ini tuh komplek perkantoran yang udah cukup lama sebenarnya. Tapi beberapa tahun terakhir tuh nggak hanya kantor-kantor aja, ada toko-toko kecil, ada kantor-kantor kreatif, dan aku mau datang ke salah satunya. Yuk! Di lantai 4, udah kardio nih gue. Permisi. Halo Nika, halo. Selamat datang. Terima kasih, akhirnya sampai di sini juga. Halo. Bersama Wang atau Wangsit. Duduk dulu kali ya. Oh iya dah. Yuk. Oke. Bang, ceritain dulu dong. Eko itu apa nih? Sebenarnya Eko tuh lebih ke creative house kecil sih sebenarnya. Jadi memang kita tuh banyak banget ngerjain, ngebantu brand-brand sih sebenarnya untuk mereka tuh mengkomunikasikan brand mereka atau produk mereka lebih kreatif sebenarnya. Dengan outputnya tuh banyakkan sosial media, terus juga video-video iklan juga kita kerjain juga kayak gitu sih. Kayak Sejak gitu. kapan sih kantor ini tuh? Kalau kantor ini sendiri tuh sebenarnya dari Oktober 2022, 1 tahun yang lalu gitu kan. Cuman sebenarnya kalau Ekonya sendiri tuh dari 2021 pas pandemi, pas Delta. Kalian tuh ada berapa orang? Dan mungkin bisa dikenalin ke partner dan temen-temen yang ada di sini. Oke. Sebenarnya di sini kita berdelapan sekarang gitu. Timnya kecil, lean tapi mantulitas kayak gitu. Nah paling gue punya tandeman di sini namanya Teresa. Sini Teh, gue kenalin. Hai. Ini tandeman gue nih. Salam kenal. Teresa. Dia kreatif director juga di Eko. Kayak gitu. Jadi di sini kita berdua nge-lead dan di sini ada yang lain juga sih sebenarnya. Mungkin kita mau kenalin satu-satu atau gimana? Boleh ya kenalin satu ya. Oke. Teman-teman, ayo. Kita berkenalan ya. Mereka lagi kerja, cuma tenang aja. Kita bisa kenalin. Ini adalah Giska Stania. Dia sebagai Content specialist. content specialist. Oke. Specialist. Gitu. Nah, Aku jelasin kali ya, nih content specialist itu sebenarnya banyak banget bikin konten-konten daily gitu ya, benar? Yes. Benar. Jadi dari ideation, terus juga Giska juga bantuin kita nge-post buat brand kayak gitu. Terus syuting TikTok gitu juga Giska juga sering bantuin juga kayak gitu. Jadi yang berhubungan sama konten sih gitu. Jadi dari nulis, ideation, produksi, sampai ngawasin, monitoring itu dikerjain semua sama content specialist. Oke. kemudian Lanjut. ada siapa aja nih? Oke, ini lagi kerja banget nih. Waduh. Sini nengok dulu, namanya Vira. Nah, Hai Fir, gua Oke. geser sini. ini Vira ini social media specialist. Jadi sama sebenarnya job desk sama Giska mirip-mirip, tapi ditambah sama analytics. Jadi performance social media yang udah kita bikin, buat klien tuh kita analyze tuh performance-nya gimana, apakah bagus, apakah kurang bagus. Kalau kurang bagus, gimana cara kita improve-nya. Jadi itu semua yang kita kerja itu berdasarkan data. Sebagai orang kreatif kan mungkin kita jarang nih lihat data, tapi dengan adanya data, kita jadi lebih terarah. Betul. Nah ini betul. Mbak Vira yang ngebantuin. Oh baik, jadi lebih ke analisa data, angka-angka ya, memberikan suggestion ya, kayak bener. gimana. Oke. Terus juga transpotting juga sebenarnya. Giska juga sih sebenarnya transpotting. Jadi transpotting juga, misalkan ada video-video lucu atau video-video yang mungkin bisa kita recreate buat brand, social media spesialis ini juga ngarahin kita juga sih sebenarnya. Gitu. Oh, ini ada tren joget ini nih, ada tren yang lagi ngomongin ini nih. Nah, kita juga kayak gitu sih. Jadi gimana tuh, berapa lama dalam sehari mantengin TikTok? Kayaknya 24/7 sih. Harus sih. Harus, Iya, apalagi TikToknya Kawang sih. Nggak usah. Nggak usah loh. Itu kita binge watch setiap hari. Nggak, jangan sih. Kata gue jangan. Tapi boleh, tapi boleh kalau mau follow juga boleh. Oh ya, aduh, harus bikin konten rumah lagi nih kayaknya, TikTok gue. Terus Oke. ada siapa nih? Next adalah Bundo. Ini adalah Bundo kita bersama, namanya Revi Juniarti. Oh, hai Mbak Revi. Tapi kita panggilnya Bundo dari Sukabumi. Dari Sukabumi karena dia pride banget gitu, pride and proud banget
sama Sukabumi. Jadi kalau Bundo ini di sini dia adalah project manager, project manager, abis itu traffic juga dia ngaturin traffic kita, misalkan lagi ada load apa itu Bundo selalu bantuin ngingetin, Yang mengatur ya. ngatur, bukain Trello. Bundonya anak-anak Bener-bener ya. Bundo, literally Bundo gitu. Sama ya kalau ini sih masalah operasional sama financing segala macam juga Bundo yang ngurusin Oh, gitu. oke. Nerbangin invoice gitu kan supaya kita bisa gajian ini juga Bundo sebenarnya. Luar Gitu. biasa ya jasanya Bunda ini Aduh ini ya. pahlawan tanpa kata jasa sih Bundo gitu. Urusan segala administrasi ya, Administrasi. baik yang di internal maupun ke eksternal. Betul. Gimana betul. rasanya Mbak bekerja di agensi? Kayak ngejar-ngejar artis minta tanda tangan. Kemudian ada siapa lagi nih? Kemudian kita ke teman-teman visual nih yang di sebelah sini. Jadi mulai dari Bang Hilmi aja. Oh, ini mungkin ada fun fact sedikit kali ya. Jadi Eko ini sebenarnya kayak agak biro jodoh gitu loh. Oh gitu. Ya, biro jodoh. Gimana tuh? Jadi sebenarnya kalau nggak ada Eko nggak ada yang sebenarnya ada yang pacaran nih di sini. Oh gitu. Ada yang Boleh pacaran. tebak-tebak gitu nggak? Boleh tebak-tebak nggak? Ini Hilmi pacaran yang mana? Jangan tebak-tebak. Aduh, jangan. Kamu sebelahnya ya, jangan. Jadi Hilmi di sini art director. Itu art director di sini bisa dilihat ya bukannya ini apa nih Premiere, After Effects, After Effects gitu ya. After Effect ya. Nah, After Effects. Jadi di 2023 ini kita sebagai anak-anak visual harus banget bisa animasi gitu ya. Jadi nggak cuma statik doang, jadi animasi di sini Hilmi ngebantuin. Jadi bukan cuma desain animasi, kadang-kadang juga ngebantuin storyboard juga kalau kita bikin bikin Oh, mesti video-video. talenta ya. Sampai storyboard juga. Yes. Dipaksa sih sebenarnya. Dipaksa. Kayak gitu. Terus juga kalau misalkan lagi ada photoshoot juga suka bantuin juga buat ngarah-ngarahin. Sebenarnya basically yang ngedirect apapun berhubungan sama art sih sebenarnya. Gitu. Oke, berarti kan kalau dulu kan maksudnya lumayan spesifik ya, graphic designer, terus khusus animasi Animasi sendiri. sendiri. Tapi kalau sekarang tuh perkembangannya Iya. ya sebaiknya satu orang tuh Multidisiplin bisa gitu. menguasai. Betul. Emang sekarang tuh kayaknya mungkin dulu bisa nih spesifik satu, tapi sekarang kayaknya harus multidisipliner karena juga kebutuhan di 2023 juga berkembang ya. Iya. Maksudnya kita harus jadi orang yang multi talentan banget gitu kan. Multi talentan ya. Multi talentan banget gitu. Jadi art director di sini juga ya mau nggak mau harus menyesuaikan sama perkembangan itu sih. Di sini ada art director kedua kita namanya Joshua atau Jobe, dipanggilnya Jobe. Kayak gini. Jobe gitu. Di sini juga sama, dia art director, tapi di sini juga dia juga ilustrator, bisa dilihat. Kita ngerjain ini gambarnya dia. Jadi beberapa Waduh, lapar nih. Waduh, iya ini. Jadi ini klien kita waktu itu makanan di Jepangan, brand di Jepangan gitu. Jadi di sini sering banget bantuin, Jobe sering banget bantuin buat ngegambar juga. Tapi ngerjain animasi juga dia ngerjain juga, desain juga dikerjain juga. Sama photoshoot juga Jobe sering ngarah-ngarahin juga sih kalau di photoshoot. Tapi kalau Jobe sendiri backgroundnya apa sih? Aku Sekolahnya lebih, apa gitu? DKV sih DKV ya, DKV. jadi memang bener-bener ya semuanya ya. Tapi aku emang fokusnya lebih ke ilustrasi juga sih. Berarti emang dari dulu, dari zaman kecil atau dari zaman Nah, kapan ya, dari emang zaman kecil ilustrasi? sering ikut lomba gambar dan kalah sih. Gue juga. Tapi terus tekun ya. Tekun. Makanya bisa sampai sekarang tuh jadinya Jujur banget nih, Ini saya suka. hasilnya. Ini hasilnya nih. Dipakai sama restoran Jepang, ya kan? Kayak tuh gitu. di seluruh Indonesia loh kalau kayak gini. Gen Z banget sih, kayak gini-gini tuh Gen Z banget. Dan yang terakhir adalah Nisita. Nia. Hai. Nah, ini Nia. Jadi kalau tadi hintnya ada yang berpasangan, ini adalah pasangannya Hilmi. Oh, baik. Kenapa Gitu. harus Dipisah sama Jowo. Iya. Enggak deh. Batas suci. Nah, jadi dia ini multimedia specialist, tapi tadinya dia juga graphic designer gitu. Tapi akhirnya kita adjust title-nya karena yang mengikuti ya tadi perkembangan gitu kan. Karena kita nggak pernah tahu tahun ini kita ngapain, tahun depan kita ngapain gitu kan. Jadi adjustment itu perlu banget gitu. Dan di sini Nia banyak banget ngerjain TikTok gitu ya. Edition TikTok yang benar-benar halu itu tuh biasanya nih Nia gitu ya. Karena di TikTok harus halu. Nah, ini orang Jadi yang cocok. tampak kalem-kalem tapi Ya kan, ternyata gue juga kayak dalamnya Cegil moment banget gitu. biarkan dia aja yang ngomong ya. Iya, dia ngomong cegil sih, sumpilwati. Self proclaim cegil. Sebenarnya banyak banget ngebantuin nge-producing video sebenarnya. Jadi kayak nyiapinnya sebenarnya kayak produser juga sih kalau lagi mau syuting. Ntar kalau udah syuting banyak kayak kolaborasi sama vendor buat kayak checklist feedback dari klien, terus di make sure semuanya udah dikerjain sesuai dimension, abis itu output gitu-gitu ya nih ya.
kayak gitu. Wah, sesuai dengan ini ya, deliverables yang deliverables-nya. dikasih sama. Aduh, pokoknya apa yang dibutuhin klien ya. Klien kan biasanya suka ada kebutuhan list-list Iya. yang harus dipatuhin tuh Betul, secara betul. brand tuh kayak gimana gitu. Itu yang harus dijagain sama teman-teman di sini gitu Betul, ya. betul. Gak Terutama hanya soal kayak berkreasi iya, berkreasi, gitu. kreatif, cantik, tapi kalau nggak sesuai sama brief gimana gitu kan. Dipastiin semuanya harus sesuai kayak gitu. Oke, Wang sama Ter, ini kan timnya lean ya kayak kata Wang tadi, dan masing-masing itu ya bisa dibilang job desk-nya multidisiplin lah. Nah itu kalian gimana sih ngerekrutnya? Kita ngakalinnya itu biasanya tuh tergantung kebutuhan. Kayak misalnya emang kita menang pitching dan ada project khusus nih, baru habis itu kita gear up gitu. Kita sebar ke LinkedIn, ke kayak komunitas yang emang nyari kayak job seeker gitu. Terus ya udah kita kasih tahu kalau kita lagi hiring nih, kita butuh misalnya kayak waktu itu aku nyari content writer sama yang bisa dibilang mimin gitu kan. Terus karena di sini kita juga nggak ada HR, berarti kan gua sama dia sama Bundo ya bareng-bareng gitu kan, kayak kita background checking, terus aku sendiri yang harus nge-list satu-satu misalnya dari ratusan gitu yang apply, ya udah di emailku tuh langsung aku checklist gitu, terus aku masukin ke spreadsheet, aku cek semuanya. Salah satu poin yang aku pengen point out juga sebenarnya nggak apa-apa banget kalau lo masih fresh graduate, kayak orang kan kadang-kadang mikir, oh gue belum ada pengalaman gitu, gue nggak ngerjain brand-brand keren kayak yang lain. Tapi kan mungkin aja lu punya passion gitu kan, passion project itu yang bisa lu sertakan di dalam portfolio lu gitu. Kayak salah satu yang pernah aku hire itu si Giska ini kan dia pernah kayak masukin dia punya apa ya passion project untuk mereview film itu. Di situ aku lihat, oh nih anak tulisannya bagus nih, kayaknya cocok gitu. Ya udah kalau untuk kayak skill-skill administrasi konten itu kan bisa diajarin, Teknis tapi ya, kita ngeliatnya tuh lebih ke passion sama talent juga sih gitu. Kan berarti lo nih ya yang mensortir. Kira-kira apa sih yang bikin lo pas lihat email aja kayak ini nih gitu. Karena emang gue juga backgroundnya kan content writer, jadi pasti kan emailnya juga harus bener. Kayak kita cek dulu, oh dia beneran ada introduction gitu, dia juga terdengar ramah gitu, karena kan tulisan itu bisa ngasih lihat voice seseorang gitu kan. Kalau misalnya dia juga ternyata nulisnya ogah-ogahan atau yang kayak, ini portfolio gue cek ya, itu kan yang Template mungkin kan, gitu ya, atau template yang terlalu kaku gitu. Jadi dari situ sih. Oke. Kalau dari Wang apa sih yang lo lihat kalau mau ngerekrut? Ya sih sebenarnya persis sama Tera sih, maksudnya emang karena kita sebelum rekrut juga kita ngobrol dulu. Sebenarnya salah satu hal juga yang mungkin jadi poin penting buat gua adalah ya orang-orang ini tuh bisa trend spotting apa enggak sih sebenarnya. Gitu. Jadi orang-orang kreatif itu kan butuh banget apa ya, tren untuk di riding gitu ya. Iya. Soalnya supaya apa yang lagi dibicarain sama orang-orang di luar sana itu tuh kita bisa sampaikan dan kita bisa kawinin sama brand yang kita kerjain. Jadi brand ini juga bisa jadi gabung lah sama conversation yang lagi terjadi kayak gitu. Jadi akhirnya yang gue lihat juga ya gue tanya apa sih yang biasa lu tonton, apa sih yang biasa lu ketawain, apa sih yang biasa lu obrolin, itu juga jadi penting gitu kan. Dan ini sih sebenarnya jadi makin kelihatan pas lagi brainstorm karena semuanya itu jadi punya bobotnya masing-masing dan punya angle masing-masing gitu. Jadi misalkan Tere tuh kan emang orangnya Twitter banget gitu kan, sedangkan mungkin gue TikTok banget gitu. Pas kita brainstorm bareng, dia bisa kasih angle yang sangat Twitter dan gue bisa kasih angle sangat TikTok. Akhirnya kawin, itu jadi satu ide baru gitu kan. Atau misalkan ada orang yang memang nontonnya musik banget, denger musik banget, ada juga yang dengernya nontonnya make up banget, terus ntar dilebur jadi ide baru. Nah, hal kayak gitu sih sebenarnya bikin jadi tim kecil itu jadi asik sih sebenarnya. Jadi punya kayak nyambung dalam arti ngerti ya tren-tren yang ada, tapi juga punya interest yang beda-beda, punya bisa core-nya saling masing-masing lah. memperkuat ya, Iya. memperkaya ya ide kalian. Betul, Nah, gitu. tapi kalau kalian sendiri itu tuh dari awal Eko berdiri udah partneran atau gimana ceritanya? Kita sebenarnya teman SMA. Iya, Oh gitu. Kita teman SMA sebenarnya, kita teman SMA. Jadi sudah melihat banyak Udah apa yang tahu ya. milestone hidup gitu Iya, lah. iya, Dulu iya. gue ceking banget gitu kan. Kalau Wangsit gimana? Lo gue udah kill banget, Iya, dekil dulunya ya. dekil Gue udah kill, kita tidak punya teman di SMA. Teman-teman kita tuh keren-keren semua gitu loh dulu. Kita berdua kayak, kita ngapain ya dalam hidup ini kayaknya. Tapi sebenarnya kita berdua tuh emang backgroundnya kreatif sih. Jadi kita udah kerja ya mungkin hampir 10 tahun lah gitu. Maksudnya emang kreatif, cuman yang dia beda jalur. Gue lebih banyak di brand, Teresa lebih banyak di Konten, agency dan di konten. agency. Mungkin dia duluan sih, soalnya kan dia dari kuliah juga udah mulai kayak kerja gitu kan. Kalau gue benar-benar baru kayak terjun di dunia agency kayak mungkin semester berapa gitu kan, beneran baru coba freelance gitu-gitu. Tapi berarti lo sebelumnya kayak copywriter gitu di agency. Betul, awalnya copywriter. Sementara kalau Wangsit lebih ke kreatif ya? Lebih ke desain waktu dulu. Oh, gue. lebih ke Graphic desain designer. bahkan. Dan Berangkat sama ya, di agency juga. Nggak di agency
agency justru gue. Oh, Gue di oke. brand. Jadi gue 9 Client tahun. side. Client side gue di Ah. client Oh side. justru client Iya, side. client side gitu. Jadi sebenarnya mungkin itu yang bikin jadi nice karena dia dari agency, gue jadi client side. Jadi gue bisa lebih empathy sama klien, ngerti nih politiknya klien tuh gimana gitu, Yeah. kan. Dan di agency juga dia juga ngerti biasanya kayak lebih structure nih kalau agency kan. Jadi gue banyak banget juga belajar dari Tere lebih kayak gimana sih menstructurize lebih ke tim atau lebih ke job desk dan disiplin anak agency itu beda sama disiplin yang waktu gue lagi di brand ya gitu. Jadi dia tuh emang lebih vokal sama ini udah jadi belum apa segala macam, itu lebih nge-track, dia lebih nge-track. Tapi mungkin kalau gue lebih sisi dari strateginya udah align belum nih apa segala macam. Gue make sure bahwa budget yang kita keluarin itu tuh jangan sampai ya bengkak gitu kan, jangan sampai harus tetap ada revenue gitu kan kalau kita ngomongin bisnis kreatif gitu kan. Oke, jadi emang saling melengkapin ya, bahkan background pekerjaannya juga gitu. Bang, bisa diceritain nggak? Tadi kan lo sebelumnya di client side, di brand, kemudian lo bikin agency. Apa sih alasannya? Tujuannya lo bikin Eko ini? Sebenarnya mungkin kalau gue di client side itu kan ya hampir 10 tahun, 9 ke 10 tahun. Sebenarnya patternnya sama-sama aja ya, maksudnya cuma hanya beda produk atau beda timnya doang sebenarnya. Tapi secara hierarki, secara culture itu semua mirip-mirip kayak gitu. Ini mungkin karena kerja sama orang juga, jadinya tuh gue basically lose the life balance lah dulu kayak gitu. Jadi kayak apalagi dulu gue kerja tuh di company global yang gue tuh keliling-keliling banyak negara gitu. Jadi kayak wah gue bener-bener capek banget, stres, depres, dan akhirnya kayak gue memutuskan wah kayaknya mungkin kalau bikin sendiri dan gue menciptakan culture sendiri yang kayaknya lebih baik sedikit lah ibaratkan dibandingkan kerja sama orang, mungkin bisa lebih lebih ideal lah ibaratkan kayak gitu sebenarnya. Nah sebenarnya kenapa bikin Eko, sebenarnya pengen menciptakan culture yang berbeda sedikit lah ibaratkan gitu kan, kita bisa menciptakan culture juga kayak gitu dengan nah kalau 888 di sini kan sebenarnya ini 8 jam kerja, 8 jam tidur dan 8 jam main sebenarnya. Kayak gitu. Gitu nih. Jadi sebenarnya emang berusaha supaya ya orang yang kerja di sini pun juga dapat balance-nya lah gitu. Jadi nggak kerja mulu tapi bisa main, bisa pacaran, bisa bobo dengan tenang, Bisa gitu, traveling. kan. Bisa traveling gitu, traveling juga nggak diganggu gitu kan. Jadi sebenarnya basically sesimpel itu doang sih. Itu kan kayak mimpi setiap orang kreatif ya, kayak pengen punya hidup kayak gitu sebenarnya. Nah sebenarnya apakah selama 2 tahun ini sudah bisa atau belum? Most of the time tuh udah bisa sebenarnya gitu kan. Jadi dari sisi gue pun juga kita klien juga terbatas banget gitu, kayak nggak sebanyak itu juga sebenarnya kan. Jadi memang akhirnya jadi selektif atau akhirnya banyak klien-klien juga datang ke kita memang udah tahu style kita tuh kayak gimana, yang lebih kayak lucu, lebih ke humor, memang lebih kayak joining the conversation kayak gitu-gitu sih sebenarnya kan. Nah ya terus dibantu juga sama dia nih sebenarnya kayak gitu. Nah berarti kan Tere join setelah sekian bulan Ekonya Setahun lah. Oh Eko setahun udah ada ya, setahun Ekonya berdiri. Dan kalian kan tadi ya temen satu SMA. Iya, iya, Apa sih alasannya Wang lo menyeret dia untuk Memaksa dia bareng-bareng di sini? menyekap. Disekap Sebenarnya belum setahun tau, kayak masih 6 bulan lah gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ya dia teman SMA gua dan gua tuh sebenarnya secara basic gua bercanda sama dia itu nyambung banget gitu kan. Dan gua tahu dia memang kita berdua tuh sama-sama kreatif sih dari SMA dulu gitu ya. Tapi memang outputnya beda aja gitu. Dulu dia tuh emang udah suka tahun 2008 dia tuh udah main kamera lomografi tau gak sih, kamera plastik. Yang begitu. Dia tuh udah main gitu dan referensi musik dia, dan dia juga dulu tuh kalau tahu dulu Friendster tuh kan bisa dimodif Anjay. sebegitunya gitu kan. Ada teks di bawah gerak-gerak. Itu tuh dia tuh pelopornya dulu. Jadi gitu. ngulik ya. Ngulik banget gitu. Maksudnya gue ngeliat dia tuh dulu juga emang udah seaneh itu gitu kan. Dia tuh ngulik font banget dulu gitu kan, nyari font My Chemical Romance tuh nggak sih yang kayak Anjir, lu masih inget? Ingat, Anjir, gue gila. gak inget. Ya kayak gitu-gitu. Jadi kayak gue tahu sebenarnya dari dulu tuh bakat dia emang udah kayak gitu kan sebenarnya. Dan pas lagi along the way pekerjaan dia dia di agency sebelumnya tuh juga lucu-lucu banget. Humornya tuh dapat banget gitu kan. Humor warga tapi yang bisa dikomersialkan gitu, bukan yang cuma buat diketawain sendiri gitu. Jadi dia tuh bisa bikin konten yang bisa diketawain bareng-bareng sebenarnya. Kayak gitu. Nah, itu yang kenapa gue menarik dia, memutuskan sama dia ya karena itu sih sebenarnya kalau menurut gue gitu kan ya. Terlepas dari teman SMA ya. Karena tadi lu bilang teman SMA banyak gitu, tapi nggak semua teman SMA atau teman lama tuh bisa kerja bareng loh. Betul. Ya kan? Ternyata sekarang ternyata bisa nih gitu. Kayak gitu sih. Maksudnya kita nggak pernah yang kayak tengkar, nggak pernah yang kayak gimana. Kayak selalu kita pisahin profesional sama personal sih. Kita pisahin banget, kayak ada dinding itu sih gitu. Kalau lo sendiri, kenapa tuh setuju? Sebenarnya awalnya kan ngeliat, lu bikin agency nih, terus gue juga waktu itu tuh baru pulang dari Amrik gitu kan, masih yang belum ada plan ngapain, baru bener-bener mau kirim-kirim lamaran kerjaan kemana-mana gitu kan. Terus
gue lihat mereka tuh kerjanya di Bali, terus gue pikir wah seru nih ada agency di Bali. Pas gue ikut gak lama, kita jadi relocate ke Jakarta ya gitu, baru udah mikir bisa ke pantai jam 5 gitu kan. Terus, apalagi waktu itu semua teman-teman tuh pada work from Bali gitu kan, pas COVID. Terus ya udahlah, ternyata mereka kesana short term aja gitu karena emang lagi mau syuting video, terus ternyata emang secara ritme kerja lebih cocok di Jakarta, jadi kayak di decide to go back to Jakarta, terus ya udah gue mulai join, terus kita pertama kali pitching dapet, makanya langsung grow dari situ. Oke. Dapat retainer yang bisa dibilang besar lah gitu, untuk setahun kayaknya kita bisa berkembang nih gitu, jadi ya udah diseriusin di situ. Memang kalian kayak dipertemukan di momen yang tepat ya. Mungkin Iya, kayak, bisa dibilang begitu. right timing gitu. Terus kalau soal tempatnya nih ya, nah bisa diceritain nggak ketemunya nih di Grand Wijaya Grand Wijaya Center ya? Iya. Ini tuh gimana ceritanya? Sebenarnya tadi kan kita ada di sebuah tempat yang kecil gitu ya, di sebuah gang Di Pedurenan. di Pedurenan masjid. Shout out. Kecil banget, tapi seru banget, banyak makanan gitu sebenarnya. Makanannya enak-enak sih Makanan enak di banget. Kuningan sana. Sebenarnya di situ itu sama salah partner gua di situ kan. Nah cuman akhirnya melihat kebutuhan bahwa wah kayaknya kita mesti punya, ya mesti mandiri lah ibaratkan gitu kan, mandiri, dan akhirnya sebenarnya nyari tempat ini nggak sulit sih sebenarnya, bisa gua akuin nggak sulit. Satu adalah karena gue tuh karena kita semua di sini tuh introvert sebenarnya, gitu kan, kayak bisa dilihat ya kayak Kayak di kantor LL juga sih ya. kayak introvert banget gitu, diem gitu kan. Nah Dibantuin Saka juga tahu, dibantuin nyari. dibantuin teman, tetangga kita juga sih sebenarnya, dibantuin juga gitu. Nah sebenarnya awalnya tuh kayak, wah gimana caranya biar anak-anak Eko ini bisa networking. Sebenarnya itu sih tujuan utama gue gitu, networking sama kantor yang ada tetangga-tetangga. Intinya gue pengen punya tetangga sih sebenarnya awalnya gitu kan. Dan kan di Grand Wijaya ini kayak sebelah tuh ya ada brand-brand yang memang kreatif studio juga gitu kan. Ada Aesthetic Pleasure, ada Token Lab, di sebelah situ ada Saka Space yang sering bantuin kita bikin video, ada MKS Shoes, ada Edita juga. Nah ini sih pengen punya tetangga. Dan ternyata di gedung ini itu tuh lantai 4-nya disewain gitu dengan harga yang sangat-sangat terjangkau waktu itu. Nah, cuman memang space pertamanya tuh ya gitu ya, agak kurang proper. Ini fotonya ntar di sini gitu ya. Kan bisa dikasih lihat footage-nya. Bisa lihat di sini fotonya. Bentuknya kayak gini gitu kan. Akhirnya kita sulap lah ibaratkan gitu. Nah, ini sih sebenarnya karena pengen tetangga yang ya enak lah gitu. Jadi punya network sebenarnya lebih kayak situ. Oke. Boleh yuk gitu, diantar sambil kasih lihat kayak gimana kayak kalian makeovernya sebelah mana. Oh iya, boleh. Nah jadi yang pertama sebenarnya poin utamanya adalah ya space harus, ya gue suka space kecil sebenarnya. Gue suka space kecil dan ini cukup untuk kita. Tadi itu kita bersepuluh sebenarnya. Itu cukup buat bersepuluh. Udah gue hitung mejanya berapa, terus gue udah kayak bikin mockup gitu. Tapi sebenarnya paling utama adalah pencahayaan sih. Jendela itu penting banget sebenarnya gitu kan. Karena kalau misalkan kita tertutup rapat juga nggak enak. Nah tadinya ini tuh jendelanya tuh kayak ada atap yang nutupin jadi gelap dan lembab gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita nego sama yang punya landlordnya gitu kan, bahwa boleh nggak di take out. Kalau di take out gue langsung ambil 2 tahun kayak gitu kan. Terus akhirnya dia mau take out, terus akhirnya kita dapat, dan akhirnya jadi kita punya jendela. Oke, untuk flooring sebenarnya tadi itu keramik biasa gitu, kayak puzzle gitu. Nah, cuman kayaknya lebih enak dan jadi lebih bersih kalau misalkan kita pakai kayu, pakai lantai kayu. Jadi ini sebenarnya gampang juga sih bikinnya, karena tinggal dipasang-pasang doang sebenarnya. Kayak sekarang tuh tinggal pasang gitu. Jadi nyaman juga gitu kan flooring. Lalu buat kalau lighting, ya kita pengen kayak galeri gitu tadinya gitu, karena pengennya tuh space ini tuh bisa dimanfaatin kalau lagi nggak ada kerjaan kantor tuh orang bisa datang ke sini, mungkin bisa bikin pameran atau bisa bikin workshop gitu kan. Makanya ada kayak si spot-spot light spot itu ini. ya, biar kalau mau masuk Nempel-nempel, kayak gitu sih, kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu tujuan utamanya. Flooring, lalu cat mah kita cat ulang aja, cuman emang pakai warna yang emang netral aja sebenarnya. Jadi biar kalau mejanya dihias sendiri-sendiri tuh kayak nggak terlalu rame sih kayak gitu. Iya. Tapi berarti kalian bener-bener yang kayak ya udah makeover sendiri ya, kayak ngedesain sendiri aja ya, DIY ya. DIY banget gitu. Lebih ke wangsit sih, bener-bener udah ada decknya gitu, nama decknya gue inget banget, pindah kantor, terus semua referensi taruh situ, terus dia yang ngukur, dia yang pilih bahan apa segala macam gitu. Gue tiap hari udah sini liatin kelistrikan, bocor, gue tanam sendiri sih, kayak gitu. Oke. Kalau meja, kursi semuanya saling sendiri aja sih, kayak beli-beli. Gitu. Yang paling penting kursinya nyaman aja sih, maksudnya
enak didudukin karena kan duduknya lama. Gitu. Tadinya tuh kita pakai kursi yang kayak harga 100 ribuan gitu. Pas kita nggak punya duit, beli kursi bekas ya bun ya. Bundo nih yang sourcing waktu itu nyari kursi second. Ya pokoknya Yang penting pelan-pelan duduk. ya. Pelan-pelan. Duduk dulu Heeh. gitu. Yang penting pada ada meja. Ya penting ada meja dan kursi Jadi gitu. kursi fungsional ya. Iya, terus lama-lama aduh pegel ya. Iya, ya udah nanti tunggu pengawalnya dulu ya gitu. Terus punya deh sekarang. Punya kursi yang lebih Proper. ciamik, lebih proper lah. Lebih proper. Iya. Mumpung lagi ada yang ngisi tuh boleh di. Oh iya, ini nih kita kasih spotlight ke orang-orang ini. Jadi ini tuh ada jadi ini tuh ada space yang lumayan aneh nih sebenarnya di sini gitu kan. Ini boleh gue ceritain cerita horor sedikit nggak? Boleh. Jadi ini kayak oke, di monokrom gitu. Cek ada filter sepia gitu Sepia gitu. langsung. Jadi apa namanya? Ini justru yang kita jual belikan. Nah, justru gue tuh suka banget space ini karena ini sebenarnya. Karena aneh banget gitu kan. Ini space tuh aneh banget kenapa ya? Jadi intinya sih sebenarnya dulu gue diceritain sama landlordnya bahwa pernah ada yang tinggal di sini gitu, ibu-ibu gitu kan. Jadi dan si landlordnya ini tuh nggak mau pindahin barang-barang ibunya itu, jadi ditaruh aja semua di dalam tembok ini kayak gitu. Jadi makanya ada gundukan sedikit di sini karena dalamnya tuh masih ada barang-barangnya. Katanya sih begitu, gitu kan. Cerita gitu. Jadi lu tau film Parasite nggak sih? Ada yang kayak tinggal bareng nih ternyata sama lu, ternyata lu nggak pernah tahu. Tapi udah nggak ada sih. Tapi udah nggak ada, udah bersih dan sebenarnya dibilang horor, juga nggak horor sih, cuman kayak ya sedikit creepy dan sedikit menarik. Tapi barang-barangnya masih ada di situ. Kayaknya masih ada baskom deh mungkin ya, ada Baskom. baskom Lion Star. Sekarang tempat kerja anak-anak kalau lagi pengen menyendiri atau pengen lebih fokus Atau pengen berduaan pengen kayaknya. berduaan, gitu bertiga, kan. berlima gitu. Bermesraan Wah, gitu kan. Bersamaan dalam kesempitan Iya, bisa. iya, bisa kayak gitu. Gitu Terus deh. udah kelar sih Paling- pantry, tapi berantakan nggak sih pantry-nya? Oh, Yuk. ada pantry, Ada tapi pantry. bisa. Kadang-kadang anak-anak masak. Masak. Kalau masak tuh kita matiin AC. Enggak, kalau manasin ini kita matiin AC. Iya, matiin AC. Tapi enak ya, udah ada kamar mandi dalam juga, ada pantry yang kepisah, ada ini. Iya. Ada ruang ini buat makan bareng, jadi daripada makan masing-masing di desk, kayak kita selalu nyempetin siang tuh, ayo makan bareng. Makan bareng. Tapi lagi sibuk banget, ada yang deadline dikejar gitu. Terus ini juga kita biasa meeting bareng juga di sini gitu kan, for the next few weeks apa nih list project kita yang gitu. Ya, ya, ya. Kalian sendiri tuh masih menerapkan kayak hybrid atau udah full time WFO? Hybrid, jadi kita ke kantor itu cuma 2 kali seminggu gitu sih, saya masih kerja dari rumah. Dan so far gimana sampai 2023 ini nih dengan So hybrid far gini? sebenarnya masih ke handle karena makannya balik lagi ketika hiring proses kita lihat juga kan oh orangnya tipenya kayak gimana. Terus nanti pasti mental sendiri kok kalau emang nggak cocok gitu kan. Terus kalau sekarang sih yang emang ada di sini ya yang udah terbukti gitu kan emang oh nggak ngilang, tetap masih bisa ngejar deadline yang kayak gitu-gitu sih. Yang penting bertanggung jawab dan bener nggak ngilang sih. Nggak ngilang ya, Nggak ngilang, responsif ya. Responsif. Ya, kalau gitu. emang lagi ada meeting gitu kan ya pasti atau enggak at least ngabarin lah Ya. gitu, at least ngabarin. Nah biasanya tuh kalau makan siang, kalau di sini tuh di mana sih? Kalau makan siang tuh biasa yang paling deket tuh di bawah, di sebelah Sebelah kita kantor kita persis. banget. Gitu, namanya Warung Pak Chandra. Kita mau cobain nggak sih? Itu makanannya apaan? Makanan Indonesia dari bahan-bahan terbaik. Iya, Waduh. diolah dengan sangat apik. Dia dengan sangat apik. Mari Yuk kita cobain. Kita makan atau mau yel-yel dulu? Nah, makan lain. Yel perusahaan. Nggak ada. Oke. Thank you ya sudah Thank you, bersedia dimampiri. Siap, siap. Thank you, Living Loving. Thank you juga udah diajakin makan enak. Siap. Enak banget. Segar. Recommended. Thank you. Thank you. Bye-bye. See you around. Ya. Bye. Habis ini kita mau mampir ke tetangga satu lagi. Let's go. Bye. Hai hai. Teman-teman, kita udah sampai di Sunset Limited. Ini tempat apa? Kita langsung tanya aja yuk ke yang punya, mumpung ada. Dit, boleh diceritain nggak tempat ini tuh apa sih?
Jadi Sunset Limited ini adalah space dan shop basically. Jadi kita suka bikin program atau welcome orang, biasanya seniman, untuk kalau mau showcase karya mereka, buat pameran, atau untuk buat brand-brand kalau misalnya mereka mau bikin aktivasi atau mau launching atau dan macam-macam sih. Music gig juga kita pernah bikin. Jadi untuk berbagai event yang ukurannya intimate lah ya, karena ruangannya kecil. Lalu kita juga ada shopnya yang menjual berbagai barang, kebanyakan sih lokal, ya barang-barang lokal ya, publisher. Kalau buku-buku banyak kan juga dari publishing lokal, ada artis merch dari seniman-seniman yang pernah pameran di sini. Oh, gitu. oke, Ya oke. kurang lebih gitu. Ini sejak kapan sih, Dit? Sejak 2020 bulan November kalau yang di sini. Tapi sebelumnya Sunset Limited pernah ada di Kemang Timur juga, tapi formatnya agak lain karena dulu ada coffee shopnya juga. Di sini sekarang sih baru space aja dan shop. Kenapa sih namanya Sunset Limited? Itu yang kasih nama sebenarnya foundernya adalah suamiku. Jadi dia katanya tuh dari film, ada satu film judulnya Sunset Limited. Tapi cerita tentang apa aku juga belum nonton filmnya. Tapi ya mungkin bisa di Google saya cerita tentang apa. Biasanya pameran-pamerannya itu yang udah pernah ada, siapa aja sih? Oke. Pertama waktu kita baru buka di sini, dibuka oleh pamerannya Anggun Priambodo. Waktu itu di sini, tapi bentuknya waktu itu interaktif, jadi orang-orang main monopoli, jadi bikin monopoli dengan lokasi-lokasi yang ada di Wijaya sekitar sini gitu. Terus orang main di sini. Terus kita pernah pameran oleh Feransis, seniman kolase, pernah juga ada Hauritsa, ada Mahendra Nazar, ilustrator, pernah Rukminal Hakim, terus terakhir Anindya Anugrah atau Fantasien yang kita, ya, mungkin teman-teman ada yang familiar dia juga launching ya. produk sih waktu itu, sebuah kartu bermain gitu. Iya gitu. Kalau ini jam bukanya itu kapan sih bisa dikunjungin, Dit? Sebenarnya kita Senin sampai Jumat jam 1 siang sampai jam 7. Kalau ada pameran biasanya kita buka sampai Sabtu. Tapi kalau lagi nggak ada sampai Jumat aja. Sabtu by appointment aja. Hari Minggu, hari libur kita tutup. Oke, baik. Thank you. Thank you, Nike. Yuk, kita lihat-lihat dulu yuk ada apa aja di sini.